Jadi untuk adik-adik yang ingin mendaftar di Politeknik jangan ragu, ya. Peluang kerja menanti. Ya. Jurusan Teknik Sipil terdiri dari program studi S1 Terapan Manajemen Proyek Konstruksi, program studi S1 Terapan Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung, program studi S1 Terapan Teknologi Rekayasa Bangunan Air, dan program studi Diploma 3 Teknik Sipil. Podcast Berkaca. Bersama kita bicara. Hai, kembali lagi di podcast Berkaca. Saya Indira Paramita, senang sekali menyapa Sobat PNB. Untuk informasi aja nih, jadi podcast Berkaca ini adalah wadah membahas seputaran kampus, mulai dari profiling, sisi humanis, dan juga tentang segala hal dinamika yang ada di kampus. Oke, jadi di episode 13 kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa yang berasal dari jurusan Teknik Sipil. Untuk perkenalannya ini saya persilahkan dulu untuk narasumber kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Bapak. Terima kasih Indira. Perkenalkan, saya Inyoman Suardike. Saya Ketua Jurusan Teknik Sipil periode 2023-2026. Ya. Halo Bapak, apa kabar? Baik, selalu baik. Ya. Oke. Senang nih ya Pak ya, kita bisa bertemu, mungkin bisa ngobrol-ngobrol. Nanti untuk dari Bapak bisa sharing-sharing tentang informasi dari Teknik Sipil. Oke Bapak, seperti yang Bapak ketahui sekarang ini, kita bersama ketahui kan teknologi itu sudah berkembang secara pesat ya Pak ya. Lalu bagaimana sih Bapak melihat teknologi mampu beriringan selaras dengan kebutuhan industri, khususnya di bidang infrastruktur atau konstruksi? Ya, yang jelas teknologi diciptakan pastinya untuk mempermudah pekerjaan, kan begitu ya. Idealnya mempermudah pekerjaan, membuat pekerjaan lebih murah, lebih baik secara kualitas, lebih efisien dari biaya, kan begitu ya. Nah, kalau di teknik sipil kita juga tidak lepas dari perkembangan teknologi, dan itu mau tidak mau harus kita adopsi untuk perkembangan di dunia konstruksi. Nah, di teknik sipil yang paling nyata untuk teknologi ini adalah IT. Ya, jadi IT itu teknologi informasi itu yang melibatkan tentunya tidak lepas dari komputer. Nah, itu kita punya kurikulum, kita selaraskan dengan perkembangan teknologi yang terkini, ya, sehingga nantinya harapan kita lulusan jurusan teknik sipil siap pakai, link and match dengan kebutuhan dunia industri, ya, gitu ya. Ya, karena kita hidup juga berdampingan dengan teknologi ya Pak ya, jadi emang harus selaras itu ya, barengan berjalan dengan perkembangan teknologi itu. Ya. Oke. Jadi apa saja sih Pak tren terbaru dalam industri konstruksi yang dapat diadopsi oleh para mahasiswa teknik sipil untuk menunjang meningkatkan skill mahasiswa yang bisa mereka adaptasi nih di dunia kerja nantinya? Ya, tren terakhir ya tadi seperti yang saya jelaskan tadi kan di dunia IT ya. Yang tren terakhir adalah apa yang disebut dengan Building Information Modeling, BIM ya. Teknologi BIM ini gampangnya adalah kita memodelkan bangunan itu sebelum dibangun, sehingga pada saat dibangun nanti bisa diminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi. Kalau tren yang terdahulu biasanya kita menggambar 2 dimensi sudah dengan software ya. Nah, sekarang sudah masuk ke 3D. Ternyata 3D juga tidak cukup, kita masih membutuhkan teknologi yang lain yang bisa melengkapi bangunan itu. Muncullah teknologi 4D, 5D, 6D, 7D. Nah, itulah teknologi BIM. Dalam teknologi BIM itu bangunan 3 dimensi itu dimasukkan informasi. Jadi kita tidak hanya melihat visual bangunannya secara 3 dimensi, tapi kita juga bisa melihat biayanya. Nah, kalau kita klik suatu komponen bangunan, katakanlah
plat lantai misalnya, diklik nanti akan keluar biayanya berapa, lalu schedule-nya kapan dilaksanakan, berapa lama dibutuhkan waktu dan sebagainya. Sehingga nanti diharapkan pada saat pelaksanaan nanti tidak terjadi lagi miskomunikasi antar pelaksanaan di lapangan. Ya. Jadi tadi ya efisien itu ada di sana. Ya, ada efisien, lalu dari segi biaya lebih efisien, dari segi waktu lebih efektif dia. Ya. Oke Pak, ngomong-ngomong soal tren nih Pak, ada nggak sih Pak perkembangan prodi di jurusan teknik sipil atau prodi apa saja yang ada di teknik sipil itu Pak? Ya, tahun lalu teknik sipil lumayan banyak menambah prodi-prodi baru ya untuk mengikuti kebutuhan pasar ya, kebutuhan pasar. Tentunya berdasarkan survei juga. Kita saat ini memiliki 5 prodi. Ya, kita 5 prodi lengkap dari diploma 2 sampai diploma 4. Diploma 2-nya ada prodi namanya prodi beton, fondasi dan pengaspalan jalan. Nah, itu satu prodi ya. Kemudian di level D3 kita punya prodi D3 teknik sipil. Itu adalah prodi yang paling awal kita dirikan. Kemudian di level D4 kita memiliki prodi D4 manajemen proyek konstruksi. Kemudian yang terbaru adalah D4 teknologi rekayasa konstruksi bangunan gedung dan teknologi rekayasa konstruksi bangunan air. Jadi lengkap ya. Jadi mau bangunan air kita punya, mau gedung kita punya. Lalu kalau mau ahli manajemennya dalam perencanaan dan pelaksanaan di lapangan kita juga punya, gitu ya. Ya. Oke, jadi peranan jurusan teknik sipil, terutama mahasiswa dan alumninya, gimana sih Pak kontribusinya mereka dalam perkembangan teknologi semakin berkembang saat ini? Ya, harapan kita tentunya mahasiswa dan alumni kita juga ikut berkontribusi ya dalam perkembangan teknologi. Nah, ini salah satu upaya yang kita lakukan adalah dalam dunia pengajaran, dalam proses pengajaran PBM ya, proses belajar mengajar, dosen tentunya membuat rencana pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang terbaru kan gitu ya. Nanti diharapkan sudah mengadopsi teknologi terkini dalam pengajaran sehingga dia tidak mengajarkan materi-materi yang usang kan gitu. Nah, itu peranan dosen. Peranan dosen kedua adalah dia melakukan penelitian ya. Penelitian ya, kalau kita di pendidikan vokasi itu penelitian dosen diarahkan ke penelitian terapan. Diharapkan nanti dalam penelitian dosen itu mengajak mahasiswa berkolaborasi ya, sehingga mahasiswa pun mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan ilmu dari dosen, kemudian nanti bisa dijadikan tugas akhir ataupun skripsi. Jadi kolaborasinya saling menguntungkan, win-win solution. Nah, kemudian alumni ya, biasanya alumni itu kita tetap berinteraksi ya, kita punya media untuk selalu berkomunikasi dengan alumni. Alumni akan memberikan feedback ya, ternyata di dunia kerja itu sekarang begini loh Pak ininya kebutuhannya, sehingga kita akan bisa segera mereview ya. Ada masukan alumni ya bahwa yang kita butuhkan sekarang begini, teknologi ini sudah ditinggalkan, kita sekarang pakai teknologi BIM ya, katakanlah begitu. Maka kita akan segera mereview kurikulum kita agar anak-anak kita tuh selalu mendapatkan teknologi yang terkini ya gitu ya, kurang lebih begitu ya. Ya Pak, terkait dengan pertanyaan tadi nih Pak, peranan mahasiswa, menghasilkan mahasiswa dan alumni yang baik gitu ya Pak Edinnya, apa sih Pak tantangan utama yang dihadapi oleh para insinyur dalam merancang proyek infrastruktur yang berkelanjutan? Ya, kalau kita bicara proyek infrastruktur berkelanjutan kan artinya kita tidak hanya memikirkan dari satu sudut pandang saja ya, kita harus memikirkan dari berbagai aspek ya, entah itu aspek biaya, aspek kualitas, termasuk juga aspek sosial, budaya dan lingkungan. Jadi multidisiplin. Tantangan utamanya adalah kalau insinyur sekarang bagaimana menghasilkan bangunan yang tidak saja kokoh, kuat ya, tapi juga murah kan gitu ya. Nah, itu kan antara kekuatan, kekokohan dan dengan biaya biasanya itu kontradiktif.
kalau biasanya bangunan yang kuat, biasanya pasti biayanya mahal. Nah, tantangannya bagaimana membuat bangunan yang tetap safe, aman, tapi dengan biaya yang efisien. Itu tantangannya. Dan juga tidak berbenturan dengan sosial budaya masyarakat sekitarnya. Ya. Kemudian juga tidak mencemari lingkungan, ya, ramah lingkungan. Kemudian tantangan lain lagi, hemat energi. Nah, jadi itu kurang lebih tantangannya, ya. Oke, baik Bapak. Tadi kan sudah sempat menyinggung sedikit Pak ya tentang prodi-prodi yang ada di teknik sipil. Tadi ada 5 kalau nggak salah nih Pak. Ya, bisa dijelaskan Pak, masing-masing prodi itu apa sih yang buat perbedaan dari prodi-prodi itu, dan fasilitas yang didapat jika nanti ada mahasiswa baru mungkin Pak yang ingin daftar di jurusan teknik sipil. Ya, baik. Tadi sudah saya jelaskan bahwa kita memiliki 5 prodi ya. Dari D2 sampai D4. Nah, saya mulai dari D2. D2 ini kita memiliki prodi namanya D2 Fondasi Beton dan Pengaspalan Jalan. Ini adalah prodi yang keunggulannya adalah dia fast track. Fast track itu artinya dia jalur cepat kan. Cepatnya di mana? Lebih cepat 1 semester dari semestinya. Semestinya D2 itu 4 semester. Nah, di sini mahasiswa cukup menempuh 3 semester. Dari 3 semester itu pun cuma 1 semester di kampus belajarnya, 2 semester sudah dia magang. Sehingga nah, kenapa bisa 3 semester, kenapa bisa fast track, kan begitu pertanyaannya. Itu karena 1 semester itu adalah pengakuan kompetensi yang dia dapatkan selama di SMK. Jadi kompetensi yang ada di SMK yang kira-kira selaras, yang bisa dikonversi ke dalam kurikulumnya D2 itu diakui, sehingga tidak perlu ditempuh lagi. Ya, kemudian dia kuliah di kampus 6 bulan, 1 semester, selanjutnya dia sudah magang, dan magangnya pun istimewa, magang 2 semester. Di dalam magang itu dengan bobot kredit yang cukup besar ya, 18 SKS dan 20 SKS ya. Itu di dalamnya sudah ada kompetensi ya, unit kompetensi. Misalnya magang 1 dia harus bisa begini. Jadi tidak akan dilepas begitu saja di lapangan. Dia akan didampingi oleh praktisi industri dan juga didampingi oleh dosen pembimbing. Nah, itu keunggulannya dari program D2 Fast Track. Nanti lulusannya diharapkan dia berada di level ahli muda. Ya, kalau kita bicara level kualifikasi tenaga kerja, kita mengenal istilah KKNI. Ya, KKNI itu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Diploma 2 itu dia berada di level 4, ahli muda, gitu ya. Nah, keunggulan lain nanti di diploma 2 ini bagaimana kalau dia setelah lulus nanti setelah bekerja, apa boleh lanjut ke level yang lebih tinggi, kan begitu. Ya, mungkin dia ingin lanjut lagi studinya, itu bisa nanti masuk ke kelas RPL nanti. Kita juga sebenarnya punya kelas RPL untuk diploma 4 MPK-nya. Nah, itu ya diploma 2-nya. Nah, kemudian di ahli madya kita punya diploma 3. Ya, tadi kan ahli muda tuh. Ya, ada 2, ada ahli madya. Ahli madyanya kita punya D3, D3 teknik sipil. Nah, D3 teknik sipil ini boleh dikatakan dia menyiapkan lulusan secara umum, dia qualified untuk bidang-bidang secara umum di teknik sipil. Teknik sipil itu ada bangunan gedung, ya, bangunan air, ada jalan raya, ya, dan sebagainya. Nah, D3 ini dia sudah cukup qualified di berbagai sektor di teknik sipil. Ya, dia nanti lulusannya nanti punya kualifikasi ahli madya, gelarnya AMD. Ya. Nanti di lapangan dia setelah lulus dia menjadi pelaksana bisa, ya, menjadi drafter boleh, menjadi surveyor bisa, ya, yang level menengah lah. Nah, gitu. Nah, kemudian di tingkat sarjana, ya, kalau kita di pendidikan vokasi kan namanya sarjana terapan atau diploma 4 ya. Nah, kita punya di sini 3 prodi untuk D4. Prodi yang pertama adalah D4 Manajemen Proyek Konstruksi. Yang kedua D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung. Yang terakhir yang tahun ini baru menerima mahasiswa pertama kali adalah D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air.
Nah, apa keunggulan masing-masing prodi D4 ini? Kenapa begitu banyak dibuka prodi? Kan begitu mungkin ya pertanyaan dari masyarakat kan begitu. Ya karena di lapangan memang kita ya data terakhir menunjukkan kita kekurangan tenaga ahli di bidang dunia konstruksi. Ya kebutuhan berdasarkan data terakhir dari Kementerian PUPR ya. Kita membutuhkan 700.000 tenaga ahli konstruksi dari berbagai bidang. Tetapi kita hanya mampu sampai saat ini sekitar 267.000, ya kurang lebih baru 38%. Jadi masih banyak peluang gitu ya. Nah, kita buka produk-produk sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Kalau D4 manajemen proyek konstruksi ya sesuai dengan namanya itu lebih banyak memang penekanannya adalah keahlian di bidang manajemen proyek tentunya ya, bukan manajemen secara umum, manajemen proyek. Bagaimana melaksanakan proyek biar dia tepat waktu, tepat biaya dan tepat mutu. Nah itu ya. Nah kan itu proyek itu harus selesai tepat waktu, tidak melebihi biaya yang ditentukan dan dengan kualitas yang sudah direncanakan. Itu. Nah kemudian yang kedua D4 teknologi rekayasa konstruksi bangunan gedung. Nah ini penekanannya adalah pada keahlian struktur gedung. Ya kita tahu gedung itu perlu struktur yang kuat, kokoh. Apalagi kita di Indonesia termasuk wilayah yang rawan gempa. Ya bagaimana kita membangun gedung yang tahan gempa. Ya nah itu wilayahnya ranahnya dari D4 teknologi rekayasa konstruksi bangunan gedung. Keunggulan lain dari prodi ini adalah kita akan masukkan materi tentang forensik gedung. Jadi dia bisa menganalisis gedung-gedung lama apakah masih layak fungsi atau tidak. Begitu ya. Kemudian saya masuk ke yang terakhir D4 teknologi rekayasa konstruksi bangunan air. Nah ini memang spesifikasinya memang khusus bangunan air. Bangunan air itu misalnya bendungan, waduk, ya saluran irigasi, pelabuhan, ya yang pendek kata yang berhubung dengan air, gitu ya. Nah keunggulannya apa, gitu ya? Yang pertama adalah kita sangat kekurangan ahli dalam bangunan air ya, sumber daya air ya. Prodi ini kita dirikan dengan melihat survei bahwa kita membutuhkan masih kurang ya ahli air, ahli sumber daya air. Kemudian prodi yang sejenis, inilah satu-satunya prodi sejenis prodi tentang bangunan air yang ada di wilayah Indonesia Tengah dan Timur. Ya, sampai saat ini yang ada yang membuka prodi bangunan air ini adalah adanya di Brawijaya, ada di ITS, ITB. Nah untuk Bali ke Timur belum ada. Nah itulah kita buka. Nah tahun ini baru menerima mahasiswa pertama kali. Nah itu peluang kerjanya sangat besar di sana. Nah itu keunggulannya kurang lebih ya. Lalu bagaimana Pak dengan fasilitasnya? Ya kita tahu pendidikan vokasi itu semestinya porsi prakteknya dominan ya. Ya 40% teori, 60% praktek. Tentunya untuk mencapai hal itu kita perlu ditunjang fasilitas yang memadai. Nah untuk pembelajaran di jurusan teknik sipil semua prodi itu kita 60% memang materi praktek banyak ya, kita tentu ditunjang oleh fasilitas. Kita punya beberapa lab dan juga workshop atau bengkel ya. Dari lab bisa saya sebutkan misalnya ada lab material atau bahan ya. Kemudian ada lab tanah untuk pengujian tanah, ada lab ukur tanah ya untuk pemetaan itu. Kita juga punya lab hidrolika untuk masalah air. Kemudian dari workshop kita juga punya workshop struktur ya. Kita juga punya workshop kayu ya. Kita juga punya workshop baja. Nah, gitu ya. Lengkap ya. Oh ya, saya lupa. Terakhir tahun ini kita akan membangun lab irigasi
Ya, rap irigasi. Jadi saluran air, memodelkan aliran air di saluran irigasi itu kita bikin di kampus, sehingga nanti prodi baru kita, teknologi rekayasa konstruksi bangunan air, sudah dikuatkan lagi dengan adanya lab yang memadai. Langsung ya, langsung. Seperti melihat terjun ke lapangan. Ya, terjun ke lapangan. Bagaimana sih air itu, berapa sih energi air itu kalau misalnya melewati saluran penyempitan berapa berkurang dan sebagainya. Ya, jadi anak-anak tuh langsung bisa melihat ini ya secara nyata di kampus gitu. Ya, jadi emang Politeknik itu emang lebih mengedepankan prakteknya gitu Pak, untuk memudahkan mahasiswanya. Seperti biar nggak teori aja nih didapat, tapi pas praktek nggak tahu apa gitu kan. Betul. Jadi bisa memudahkan mahasiswanya lah Pak ya. Iya betul. Oke, jadi gimana sih Pak kemampuan yang didapat setelah lulus serta prospek atau peluang kerja di lulusan teknik sipil? Iya, kalau kemampuan secara umum kan kemampuan yang dibutuhkan dalam dunia teknik sipil ya. Iya. Nah, itu. Nah, kalau peluang kerja tadi sudah sempat saya singgung bahwa kita masih kekurangan tenaga ahli di bidang jasa konstruksi ya. Ya masih jauh, baru 38% tenaga ahli. Kita kan dari D4 tenaga ahli itu ya. Kalau di 3-nya ahli, masih ahli juga, ahli media menengah kan ya. Kalau di 2-nya ahli muda. Nah, peluang sangat besar. Selama masih ada manusia di muka bumi ini ya, pasti dibutuhkan teknik sipil. Kenapa? Karena teknik sipil ini adalah boleh dikatakan walaupun dia teknologi tertua sejak manusia ada, selama manusia hidup pasti membutuhkan sarana prasarana untuk menunjang hidupnya kan gitu ya, entah dia rumah tinggal, untuk jalan atau apapun ya yang memudahkan hidupnya. Selama itu pula teknik sipil akan eksis gitu ya, sejalan dengan teknologi kan begitu ya. Peluang sangat besar. Tadi sudah sempat saya singgung, kita baru bisa menyediakan 38% dari kebutuhan tenaga ahli konstruksi. Nah, berarti masih cukup banyak, lagi berapa persen itu? Lagi 62% ya. 62% belum tercukupi. Nah, itulah peluang kita, peluang kerjanya. Ya, seperti itu. Jadi besar ya Pak peluang pekerjaan. Peluangnya sangat besar. Peluang kerja jika masuk ke teknik sipil itu. Ya, peluang kerja sangat besar. Lalu bagaimana dengan kerjasama dengan mitra industri sebagai daya dukung mempersiapkan lulusan teknik sipil ke depannya? Ya, nah seperti saya katakan tadi, kita perlu feedback ya, feedback dari dunia industri, apa sih kebutuhan mereka. Ya, tadi kan sudah saya katakan ada feedback dari alumni ya, alumni yang bekerja di industri. Kita dalam rangka penguatan kurikulum kita bekerjasama dengan dunia industri ya. Kita menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan kontraktor, konsultan ya, baik dia swasta maupun BUMN, sehingga kita selalu berkolaborasi dengan Dudika dalam mengembangkan kurikulum kita ya, termasuk juga penelitian-penelitian kita ya. Diharapkan nanti apapun kebutuhan industri kita bisa siapkan. Bahkan sekarang untuk meningkatkan kualitas lulusan, kita mulai mengajak praktisi industri untuk ikut mengajar di kampus ya, sehingga nanti apapun pengalaman di lapangan mereka bisa sharing ke mahasiswa. Langsung di keadaan lapangan ya. Iya, betul. Oke. Ya. Nah, itu dia Pak, sesi terakhir. Tidak terasa Pak ya, saking asiknya nih kita ngobrol tentang jurusan teknik sipil itu sendiri. Oke, dari Bapak, ada nggak sih Pak pesan yang Bapak mau sampaikan ke jurusan atau ke mahasiswa jurusan teknik sipil atau ke calon mahasiswa nih Pak yang mau daftar ke teknik sipil tapi masih ragu? Ya, saya akan ingin menyampaikan ya pesan kepada calon-calon mahasiswa yang barangkali masih ragu-ragu memutuskan apakah kita mau pilih S1 di universitas ataukah mau ke politeknik kan gitu ya, dalam hal ini jurusan teknik sipil. Karena jujur di masyarakat masih ada stigma bahwa kuliah di politeknik masih gengsinya kalah ya dengan di universitas ya. Nah, tadi kan kita sudah sebutkan bahwa keunggulan kita kuliah di vokasi ya, dalam hal ini politeknik adalah kita belajar lebih banyak prakteknya ya. Diharapkan nanti memang lulusannya siap pakai, dan survei membuktikan bahwa pengguna jasa kami ya, yang menggunakan lulusan kami
rata-rata menyatakan kepuasannya menggunakan alumni dari PNB dalam hal ini teknik sipil ya, dibandingkan kalau mereka menggunakan alumni dari S1 universitas, karena ternyata memang kelihatan jauh ya siap pakai benar-benar. Jadi tidak perlu lagi diajari, mereka sudah benar-benar bisa melakukan job yang mereka berikan. Iya, karena selama menempuh pendidikan mereka sudah sering ya megang alatnya itu, cara pakainya gimana. Ya, apalagi ditambah dengan magang yang full 1 semester ya. Nah itu, mereka rata-rata menyatakan kepuasannya. Ditambah lagi sikap, kedisiplinan, kan itu tuh soft skill ya, bukan hanya hard skill. Kita juga mendidik anak-anak itu untuk disiplin, dan itu kelihatan sekali pada saat mereka kerja, mereka sudah terbiasa disiplin ya, soft skillnya menunjang, sehingga itulah keunggulan kami begitu ya. Jadi untuk adik-adik yang ingin mendaftar di Politeknik jangan ragu ya. Peluang kerja menanti ya, begitu ya. Oke, bagus sekali ya, jurusan teknik sipil ini ternyata peluang kerja masih banyak. Jadi buat adik-adik nih yang masih ragu mau masuk jurusan teknik sipil, ayo langsung daftar aja ke jurusan teknik sipil, karena pendaftaran juga masih dibuka. Oke, terima kasih Bapak atas waktu yang telah diberikan, atas sering-sering informasinya. Sehat selalu Bapak. Terima kasih Indira. Ya, terima kasih. Podcast Berkaca. Bersama kita bicara. Oke, itu dia podcast hari ini. Jangan lupa follow dan subscribe sosial media yang dimiliki oleh Politeknik Negeri Bali. Dan saya Indira pamit undur diri. Sampai jumpa.